Oke, salam dari Jelambar ya. Kali ini kita mau mereview satu buah bohlam. Eh, Bohlam ini sebenarnya bohlam tipe upgrade ya, tipe upgrade. Jadi kita kali ini mau mereview tipe H7 ya, tipe H7. Ya, tipe H7. Nah, bohlam ini sebenarnya sudah bohlam best seller ya. Best seller ini maksudnya sudah bohlam yang laku ya, yang kita sering jual. Nah, tipe H7 ini kita sebutkan aja deh langsung ya untuk mobil apa. Nah, jadi bohlam-bohlam mobil tipe H7 itu biasanya dipakai di mobil yang sering saya jual adalah dipakai di mobil Chevrolet Captiva, ya, di Wuling Cortez, di Wuling Convero. Kalau di motor Ninja 250 R25 ya. Nah, di mobil-mobil tersebut yang saya sebut Chevrolet Captiva sudah pasti, kalau di Wuling Convero sudah pasti tipe H7, tetapi kalau di Wuling Cortez tergantung spek dari mobilnya ya, tergantung spek dari mobilnya. Kalau versi yang tinggi kan sudah LED bawaan pabriknya, tapi kalau yang versi bawah masih menggunakan halogen, nah Anda bisa membeli bohlam ini. Jadi bohlam ini lakunya tuh untuk mobil-mobil begitu ya, yang tadi saya sebutkan seperti satu Wuling Convero, Wuling Cortez, Chevrolet Captiva, mobil Mercy sebagian, tipenya apa saya tidak tahu karena saya tidak hafal tipe-tipe Mercy WWW berapa. Kalau di mobil buatan Cungko itu selain Wuling adalah DFSK Glory ya, mobil DFSK Glory juga menggunakan tipe H7 ya. Mobil apa lagi ya pakai H7 ya, ya udahlah ya, H7 pokoknya. Atau headlamp aftermarket Eagle Eye juga menggunakan H7. Nah, apa sih bohlam H7 yang sekarang ini kita mau mereview dan apa keunggulannya, apa perbedaannya? Saya dulu banyak menjual tipe Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini bisa lebih terang 3 sampai 4 kali dari bohlam standar halogen H7. Ini adalah halogen H7 Osram atau Philips. Nah, ini adalah H7 LED Cree double Cooper. Oh ya, satu hal lagi, mobilnya yang sering kita jual juga H7 itu mobil ini Hyundai H1 ya. Mobil Hyundai H1 atau mobil Kia Rio ya. Kia Rio atau Kia apa sih, pokoknya yang mobil ke Eropa-Eropaan tuh kebanyakan pakai H7 lah ya. Karena mobil Cungko di Indonesia atau di seluruh dunia mengikuti standar Eropa, nah makanya dia pakainya H7. Jadi saya ulang, mobilnya yang sering saya jual Chevrolet Captiva, Wuling Convero, Wuling Cortez, DFSK Glory, Hyundai H1, Kia Rio, ya Kia Rio atau Kia Sportage sih, saya lupa tuh. Pokoknya mobil-mobil yang H7 lah ya. Nah, bohlam aslinya adalah tipe ini. Ya, H7. Kakinya 2. Nah, ini juga kakinya 2. Ya, kakinya 2. Nah, bohlam ini Cree double Cooper PCB. Jadi sama-sama menggunakan teknologi masih double Cooper PCB. Apa sih double Cooper PCB? Jadi menggunakan 2 buah batang tembaga di tengah. Ya, jadi sebagai pendinginannya, sebagai papan PCB-nya langsung sebagai batang pendinginan. Jadi teknologinya sudah teknologi second generation sebenarnya. LED begini sudah second generation. Kalau LED yang teknologi pertama first generation itu PCB ini dengan PCB ini di tengahnya dijepit oleh aluminium adalah casing. Tetapi kalau second generation dibalik. Kenapa dibalik? Karena batang tembaga di tengah itu lebih cepat untuk melepas panas. Nah, di luarnya baru casing. Ya, jadi ini second generation. Ya, double Cooper PCB. Philips Osram single Cooper. Ini double Cooper, jadi lebih baik. Lebih bagus maksudnya ya, udah pasti. Speknya lebih tinggi. Apa sih keunggulan dari tipe Cree double Cooper ini? Ya, banyak yang bertanya mereknya apa. Nah, kita akan sebutkan mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada tertulis emboss Juragan Lampu ya. Anda lihat langsung saja Juragan Lampu ya. Nah, yang terbaru ini juga Juragan Lampu ya. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu dan Anda kalau beli akan mendapatkan dus seperti ini. Ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda mau order bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898
2693838. Silakan Anda capture, Anda bisa WhatsApp saya. Masih banyak yang bertanya, Pak saya sudah save nomornya tapi WhatsApp-nya nggak nongol. WhatsApp tidak nongol bukan bermasalah di nomor ya, tetapi refresh lah handphone Anda ya. Mungkin koneksi Anda, sinyal Anda reset atau restart lah handphone Anda, mestinya WhatsApp-nya akan segera nongol. Karena saya tidak mengatur handphone Anda. Yang penting adalah nomor WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi keunggulan yang versi lama double cooper PCB dengan chip Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini 30 watt. Bohlam ini kita sudah jual hampir 3,5 tahun, 3 tahunan lah ya. Bohlam ini boleh dibilang umurnya udah tua. Tetapi bohlamnya baru ya. Maksudnya kalau Anda beli, saya juga masih ada stoknya, Anda beli ini bohlamnya baru, tetapi umurnya udah tua. Jadi maksudnya umurnya udah tua itu udah lama ya, karena ini bohlam bestseller yang pertama kali kita jual adalah tipe ini. Tipe ini sangat awet, Bro. Ya, sangat awet. Karena sudah lama, sudah tua, belakangan ini keluar bohlam-bohlam baru ya, yang lebih terang, yang wattnya lebih besar. Nah, kita mengupdate yang versi baru, inilah yang di sebelahnya warna merah. Kita banyak ubah warna menjadi merah ya, untuk menandakan adalah produk kita Jungki Wenas atau juragan lampu. Nah ini bohlam 3 warna pun sama, kita kasih aksen warna merah, dan di sini juga ada embossnya Jungki Wenas. Jadi ini adalah produk kita sendiri. Nah banyak yang bertanya kenapa produknya tidak ada di toko-toko. Saya tidak menjual ke toko-toko, tetapi saya menjual sendiri bohlam saya. Jadi kalau Anda mau beli, ya Anda silakan langsung WhatsApp. Anda bisa ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Atau Anda bisa beli Topet, Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Saya tidak menggunakan sales untuk berjualan ke toko-toko, tidak. Karena kalau pakai sales tersebut harus kita biayai dan pasti kita meminta target. Ya, seperti itu. Meminta target artinya barang jelek pun harus dijual. Saya tidak bisa seperti itu karena saya hobi. Barang bagus baru kita mau jual, barang tidak bagus kita tidak mau jual, seperti itu ya. Beda dengan kalau toko biasa yang mau hanya mencari keuntungan. Kita tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi saya hobi juga ya. Hobi di bidang lampu ya. Kalau barang tersebut jelek kita akan bilang jelek, barang tersebut bagus ya kita bilang bagus ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah versi upgrade dari model Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Sama dengan teknologi double cooper PCB, tapi chipnya ini ya jujur terus terang, chipnya dengan menggunakan Cree ini udah kurang berkembang sampai saat ini. Kita juga masih menunggu ya, tapi nggak berkembang ya, nggak berkembang. Karena saya lihat Cree juga tidak ada update lagi ya, ke yang lebih terang ya, udah second generation, mestinya third generation segala macam tidak ada. Jadi sudah keok ya. Cree adalah buatan USA tapi kelihatannya sudah tidak ada update ya. Dan dia kalau mau update ukurannya makin besar. Nah, makin besar itu tidak cocok di otomotif. Kenapa saya bilang tidak cocok di otomotif? Karena ya Anda kalau lihat di sini chip Cree itu dia chip yang persegi panjang. Bujur sangkar. Ya, bujur sangkar. Jadi bujur sangkar itu adalah dua sisi yang sama ya. Kalau ini ini namanya persegi panjang ya. Sisi yang berbeda, sisi ini dengan sisi ini itu berbeda. Ini namanya persegi panjang. Tetapi kalau bujur sangkar, kalau ininya 10 cm, ini juga 10 cm. Ya. Kalau persegi panjang ini 10 cm, ini 15 cm. Jadi persegi panjang. Bujur sangkar adalah sisinya sama. Kalau ini 10, ini harus 10. Kalau ini 15, harus 15 ya. Nah, chip Cree itu lahir dari bujur sangkar, bukan persegi panjang. Sedangkan chip-chip otomotif kebanyakan adalah persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Kita bukan mau harus persegi panjang atau bujur sangkar, bukan. Tetapi memang kalau Anda lihat anatomi halogennya, ya, LED ini lebih memanjang. Halogen ini lebih memanjang. Lebarnya kecil tapi lebih memanjang. Jadi persegi panjang kita bilang. Ya, sedangkan chip Cree itu bujur sangkar. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau menaikkan watt, kalau kita mau membuat dia lebih terang, chipnya harus lebih lebar. Nah, lebih lebar kita bisa bilang pakai XHP 70.
Atau XHP 90 atau XHP 110 mungkin mau dikeluarkan, tapi saya belum lihat dengar ada ya. Nah, chip Cree XHP 50 itu artinya apa? Sisi yang sini 0,5 cm, sisi yang ke bawah 0,5 cm. Kalau XHP 70 artinya apa? Sisi sini 0,7, sisi sini 0,7. Jadi misalnya kalau benar ada keluar XHP 90 asli USA Cree, artinya dia akan bikin 0,9 kali 0,9. Nah, saya sudah bilang chip otomotif tidak cocok bujur sangkar, lebih cocok persegi panjang. Jadi persegi panjang, apa yang dimaksud dengan persegi panjang? Jadi mestinya adalah lebarnya tetap 0,5 tetapi panjang ke bawahnya mungkin 1 cm. Nah, itu cocok. Tetapi chip Cree kan tidak begitu, bujur sangkar. Jadi saya melihat chip Cree ini sudah tamat ya, tamat. Jadi maksimal di XHP 70 0,7 kali 0,7. Dan di chip 0,7 kali 0,7 itu terlalu bias. Terlalu glare-nya terlalu gede. Kenapa bisa glare terlalu gede? Karena Anda lihat deh, anatomi halogen itu adalah memanjang. Dia seperti jarum. Seperti jarum memanjang. Ya. Nah, sedangkan kalau chip-chip otomotif itu kan juga sudah mulai mengikuti memanjang. Kalau bisa seperti jarum. Supaya kenapa? Supaya fokusnya bagus. Glare-nya nggak banyak gitu loh. Jadi makin lebar itu chip, glare-nya makin banyak. Contohnya kalau Anda nggak percaya, Anda lihat LED C6 misalnya, atau LED-LED yang menggunakan chip COB, COB, chip on board. Anda lihat deh, LED-LED yang menggunakan COB nggak bakal bisa fokus. Kenapa? Karena lebar-lebar chipnya. Terlalu lebar, makin lebar, fokus makin berantakan. Karena kenapa? Menyalahi aturan anatomi dari halogen. Nah, ini ada contoh halogen H4 yang udah kita pecahkan. Anda bisa lihat ini filamen. Anda fokuskan kamera Anda di sini. Saya nggak tahu nih fokus atau tidak gambarnya. Nah, ini saya fokuskan. Nah, Anda lihat ini yang melintir-melintir ini namanya filamen. Ya, yang melintir-melintir ini namanya filamen. Filamen ini itu memanjang dan dia seperti jarum kecil, ya, memanjang seperti jarum. Jadi chip-chip mobil dibuat memanjangnya itu harus sama. Misalnya halogen ini ya filamennya adalah 0,5. Nah, kita juga sebenarnya harus mencari ini yang 0,5 juga untuk panjangnya. Nah, untuk lebarnya juga harus sekecil mungkin. Kenapa? Supaya fokusnya bagus. Nah, sedangkan kan ini seperti jarum, seperti obeng ini, ya lebarnya. Nah, kalau ini terlalu lebar, makin lebar, fokusnya makin berantakan. Nah, sama seperti ini. Ini sudah 0,5. Kalau kita pakai XHP 70, 0,7, udah lebar banget. Lebih lebar daripada ini berapa kali. Jadi glare-nya banyak. Makanya kenapa si Jungki tidak mau menjual XHP 70 walaupun XHP 70 lebih terang. Saya ada stok XHP 70 ya, tetapi kita tidak banyak menjual. Kenapa? Karena satu, sulit untuk disetting fokusnya. Karena udah pasti glare kemana-mana. Glare itu artinya apa? Silau. Jadi Anda berpapasan dengan mobil di depan Anda, mobil depan Anda bakal silau. Kasihan. Saya tidak mau menjual yang merugikan Anda dan tidak mau menjual barang yang merugikan orang lain. Karena saya jujur terus terang saya hobi. Saya bebas mau ngomong apapun. Tidak dituntut, tidak di ini, tidak itu. Apa yang saya bicarakan ini apa yang keluar dari kepala saya. Beda dengan toko. Kalau toko maunya taunya terang. Yang penting gue dapat untung, dapat cuan. Makanya pakai sales untuk keliling, lu jual lah bolam ini dah. Nah, itu ditarget. Bolam jelek, bolam silau, yang penting gue laku dapat duit. Saya tidak seperti itu. Nah, makanya kenapa saya tidak jual XHP 70. Padahal XHP 70 kan bisa lebih terang dari XHP 50. Nah, itu awal cerita mulanya. Kenapa saya tidak menjual XHP 70? Karena memang XHP 70 lebih terang, tetapi akan lebih silau. Merugikan Anda sebagai pemakai, merugikan orang lain juga. Kenapa? Karena saya tidak mau di jalanan banyak terjadi polusi cahaya. Ya, contohnya tukang knalpot, dia mah main jual knalpot aja, dia bilang bisa racing, bisa kenceng motornya, tetapi dampaknya polusi suara. Contohnya kita lagi ngobrol begini, atau saya lagi mereview video begini, tiba-tiba motor lewat knalpot, weng, berisik. Anda terganggu nggak? Terganggu kan, saya nggak senang seperti itu. Pasti Anda juga tidak senang. Nah, sama. Lampu saya jangan sampai jual yang begitu, karena saya tidak mau merugikan orang lain. Ya,
Anda sebagai pemakai Anda harus terang, tetapi jangan sampai menyilaukan orang lain. Nah, itu awal ceritanya kenapa saya tidak menjual XHP70 secara besar-besaran. Saya jual XHP70 tetapi hanya di kalangan tertentu. Jadi tidak kita umbar begitu ya. Oke ya, jadi itu soal XHP70. Nah, ini XHP50 sudah versi upgrade. Nah, kita upgrade ke versi ini ya. Nah, dengan mengupgrade begini versi terbaru ternyata wattnya bisa naik ya. Tujuan kita upgrade karena ini sudah berjalan lama banget, kita sudah menjual hampir 3-4 tahun, 3,5 tahun kira-kira. Karena ini sudah terlalu tua. Ya, sudah terlalu tua. Karena udah kalah dengan yang saat ini terangnya. Nah, kita coba mengupgrade, kita menaikkan wattnya dengan cara mengganti chip. Ya. Nah, kalau tipe XHP ini kita mau lebih terang, kita naikkan ke chip XHP70. Nah, XHP70 itu kerugiannya yang tadi saya bilang, glare-nya banyak. Memang dia bisa lebih terang karena chipnya terlalu besar, terlalu lebar. Nah, maka dari itu, karena desain LED ini sangat-sangat sempurna karena sempurna double cooper PCB, heatsink, kipas, ya, adjustable, ini sudah dirajut oleh nilon. Nah, bagaimana kita caranya supaya membuat dia lebih terang? Nah, caranya adalah kita ganti chipnya, kita upgrade. Nah, inilah versi terbaru dengan upgrade chip yang dulunya 30 watt, saat ini bisa naik sampai 42 watt. Jadi artinya 30 ke 42 watt naik sekitar 10 wattan. Nah, dari 10 wattan itu naik artinya lebih terang ya. Nah, makanya kenapa keluarlah versi baru merek juragan lampu. Masih ada yang bertanya ya. Anda lihat saja tulisan ininya juragan lampu ya. Nah, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Kalau Anda mau order bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Seperti biasa. Anda beli bohlam itu harus ada syaratnya sebagai bohlam bagus, bukan berdasarkan mereknya saja. Ya, kenapa? Merek bagus belum tentu bohlam tersebut bagus, ya. Belum tentu bohlam tersebut bagus kalau mereknya bagus. Nah, syarat bohlam bagus itu apa? 1, watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini harus sesuai dengan fakta, maksudnya seperti itu. Ya, kalau halogen 55 watt ini adalah 55 watt, sedangkan bohlam ini masih sekitar 42 watt, jadi masih lebih kecil. Tetapi maksud saya adalah harus sesuai fakta. Anda sebagai pembeli online, banyak dong melihat deskripsi indah-indah. Ditulis watt segede-gedenya, ditulis lumen segede-gedenya. Tetapi kenyataannya pas Anda beli, wattnya nggak sampai. Ya, kenapa sih digede-gedein? Karena supaya laku. Nah, yang begituan itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Jadi kita harus menjual yang jujur. Ya, kalau ini 40 watt ya kita bilang 40 watt. Jangan kita bilang ini 80 watt. Nanti giliran diuji ternyata nggak sampai 80 watt, dia berkelit, Pak, kali 2. Nggak sekalian, Pak, ntar dikali 3. Ya, kita ukur apa adanya. Contohnya kita beli buah semangka. Semangka tersebut harganya 50.000. Si pedagangnya bilang 2 kilo. Ya kita timbang dong pakai alat ukur, timbangan ya harus 2 kilo. Jangan nanti bilang, Pak, beli semangkanya mesti 2. Kan konyol. Ya, seperti itu. Jadi banyak orang yang menjual dengan melibet-libetkan kata, bermain kata-kata, ya, merangkai kata-kata yang indah supaya Anda beli. Kalau saya mah ngomong to the point. Anda lihat di video saya, pernah nggak saya ngomong baik-baik? Saya orangnya ceplas-ceplos ya, apa adanya gitu ya. Nah, makanya dari ngomongan ceplos-ceplos saya banyak orang yang nggak suka juga dengan saya. Si Jungki ngomongnya kasar katanya. Mereview sambil marah-marah katanya. Saya nggak marah-marah karena saya semangat untuk menjelaskan ya, karena saya tidak menggunakan skrip. Saya tidak menggunakan teks seperti pidato. Apa yang kita bicarakan ya ini keluar langsung dari mulut saya, dari otak saya ya. Oke. Jadi syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus sesuai. Nah, sesuainya adalah sesuai dengan fakta. Masih banyak orang di luaran ya, masih banyak yang bisa dibodohi. Dia bilang bohlam ini berapa lumen. Jujur terus terang saya tidak tahu bohlam ini berapa lumennya. Karena saya juga tidak percaya dengan pabrikan. Karena pabrikan semua ngomongnya gede. Ya. Kecuali ada bukti tesnya. Ya. Kecuali ada bukti tesnya, kita baru bisa percaya lumennya berapa.
Nah, kita tidak menggunakan patokan lumen, kita menggunakan patokan yang namanya lux. Di sini ada lux meter. Nah, kita akan mengukur satu buah halogen H7. Halogen H7 itu berapa sih luxnya? Ya. Nah, di sini ada wattmeter. Anda bisa lihat, kita bukan buat bermain curang. Ya, kadang-kadang ada orang masih nggak percaya dengan uji coba saya atau percobaan saya. Ya, Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Nah, kita mengedukasi Anda buat yang mau beli, itu aja. Kalau Anda nggak mau beli atau Anda cuma sekedar nonton-nonton saja, ya nggak masalah juga, karena saya tidak melarang. Ya, kadang-kadang ada orang nggak percaya gitu loh, si Jungki main curang katanya, menipu dia katanya. Ya, Anda coba aja sendiri di rumah. Ya, siapkan alat-alat yang sama seperti saya, Anda coba. Ya. Nah, ini ada halogen 55 watt, mereknya apa sih ini? Osram ya. Philip. Nah, ini Philip ini adalah berapa watt nih? Nah, 53,8, 54 ya. Di 13,35. Nah, kita akan ukur menggunakan lux meter di jarak yang sama nanti dengan halogen. Sorry. Nah, kita ukur di jarak yang sama, halogen ini menghasilkan berapa? 1000 ya luxnya tuh. Ya, 1200 lah, 1000. Ya. Ya, 1000 di jarak yang sama nih. Sorry, ini goyang-goyang soalnya saya pegangin ya. Taruhlah 1200 lah ya, 1100 sekian, 1200 lah biar kita gampang ngitungnya. Ya. Di jarak yang sama nih, kita sudah punya patokannya di jarak yang sama ya. Itu halogen. Ya, halogen 55 watt. Nah, kita di sini ada yang versi lama. Nah, yang versi lama ini kita ukur dulu, kita nyalakan dulu, kita ukur bohlam ini wattnya berapa. Nah, ini Anda bisa lihat di sini 28,5, 29,4 apa 28 sih. Ya, pokoknya 30 watt lah. Nah, kita ukur watt luxnya berapa sih? 3.900 ya, apa 800 tuh? 4.000 ya hampir ya, 3.900 lah ya. 3.900 tuh luxnya. Jadi bohlam ini 3.900. Ya. Tadi 1.200. Ini 3.900 ya, yang versi lama. Nah, ini bohlam yang versi baru. Aduh, mata saya seliwuran, Bro. Terang banget, Bro. Gelap jadinya. Nah, ini kita ukur berapa wattnya. Oh, 51 ternyata ya, 51, Bro. 5.500-an tuh di jarak yang sama ya. 5.500 berapa sih? Sakit, Bro, mata saya. 5.500 ya di 51 watt loh. Ya. 51 watt, Bro, ternyata. 51 atau berapa sih tadi? Seliwer kita tes ulang ya. Jadi jangan sampai salah paham nih. Nanti dibilang si Jungki curang nih, main bikin terang-terang aja. 49, jadi 50 watt ini bohlam, Bro. Ya. Bohlam ini 50 watt loh. Ya. Terang banget ya. Kemarin saya ngukur kalau nggak salah 42, kalau nggak, tapi bukan di tipe H7 ya, di tipe HB3 ya. Jadi 48 ini bohlam, 45 watt ya kira-kira di atas, dan luxnya 5.500-an ya. Jadi bohlam ini terang banget ya upgrade-nya. Tidak mengecewakan ini saya request ya. Pokoknya gue mau bikin bohlam paling terang, gue bilang ya. Upgrade lah dari versi ini. Nah, makanya ini spesial request dari saya. Oke, ya kita lanjut. Jadi watt dan luxnya terbukti ya lebih terang, ya lebih terang, Bro. Ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus, udah terang, nggak boleh ngedrop. Ya, saya sudah coba bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini juga saya sudah coba tidak ngedrop. Ya, kalau ngedrop saya nggak mau jual gitu ya. Udah pastilah kalau Anda beli bohlam ngedrop, staminanya turun buat apa gitu loh ya. Awalnya doang terang 5 menit, setelah itu letoy. Ya tentu Anda juga kan maunya begini terus, ngaceng terus, nggak mau letoy ya. Misal kalau baru sebentar udah letoy ya nggak bagus lah. LED juga sama nggak bagus lah. Saya nggak usah jelasin ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ini harus bisa diputar nih, Bro. Kenapa sih bisa harus diputar? Tujuan diputar itu sebenarnya bagus untuk memfokuskan sinar, untuk menggeser bayangan gelap, untuk ya memfokuskan sinar.
Karena nggak semua lampu halogen itu dipasang di knock-nya itu arah jam 12. Ininya nggak selalu di jam 12. Dan ininya nggak selalu di arah jam 6. Kadang-kadang ada yang dipasang di arah jam 7. Contohnya adalah mobil Suzuki Grand Vitara. Menggunakan proyektor halogen H7 di arah jam 7. Nah, kalau ininya masangnya begini, di arah jam 7 knock-nya, kalau ini arahnya jam 7 dapatnya begini, artinya kan si LED-nya tidak vertikal. Kalau Anda beli LED yang bisa diputar, jadi dia bisa divertikalkan. Bisa divertikalkan. Nah, misalnya kalau rumah fog lamp atau rumah lampu Anda jam 12, dipasang kan tidak horizontal atau vertikal, Anda bisa putarkan, vertikalkan. Nah, seperti itu. Ada telepon ya, ada customer mau datang pasang, kita stop dulu. Oke ya, kita lanjut. Saya baru selesai masang. Jadi makanya kenapa adjustable itu penting ya. Kalau Anda beli bolam yang fix focus itu rugi ya, intinya seperti itu. Belilah bolam yang adjustable. Nah, bohlam kita butuh bayangan gelap yang kecil. Nah, karena ini adjustable, bayangan gelap bisa digeser ya. Nah, memang yang versi upgrade ini bayangan gelapnya berubah ya. Kalau yang versi ini tanpa bayangan gelap. Kenapa? Karena chipnya dia Cree itu memang keunggulan dari tipe chip Cree itu dia nggak chipnya itu ada lensa ya. Sedangkan chip-chip yang lain-lain tidak ada lensanya. Ya, jadi ada lensa ini membantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Ya, nah kita buktikan. Jadi Anda bisa lihat langsung kita menjelaskan apa spesifikasinya, kelemahan, kelebihan. Jadi kita tidak ada umpet-umpetan atau diem-dieman membeli kucing dalam karung. Nah, ya Anda lihat tuh. Nah, ini kan ke sini, ini kan ke situ. Nah, ini tuh. Nah, kita putar lagi. Bayangan gelapnya hampir tidak ada ya. Hanya ya pokoknya nggak ada lah. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ada bayangan gelapnya sedikit, ya, tuh. Ya, berbeda ya. Jadi makanya beda LED, beda chip. Ya. Jadi ini versi upgrade ya. Jadi bayang gelapnya agak gede sedikit ya, tapi terangnya jauh, Bro, ya. Terangnya jauh. Ini 5.500-an. Ini tadi berapa sih? 4.000 berapa ya? Lupa saya juga ya. Anda tinggal nonton sendiri ke belakang. Ya, bolam ini juga tidak storing ya, penting nggak storing, Bro. Nggak storing itu artinya tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda ya. Karena mobil-mobil Eropa yang tadi saya bilang kan seperti Chevrolet itu sensitif ya. Jadi bolam ini nggak storing lah, saya jamin. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini teknologinya masih sangat sangat baik ya sampai saat ini. Double Cooper PCB masih bisa diterima, walaupun sudah yang terbaru adalah heat Cooper pipe, tapi double Cooper masih oke ya, masih oke lah dari batang tembaga. Nah, seperti saya bilang, seperti biasa driverless ya, sudah dirajut oleh nilon. Kenapa sih saya banyak menjual bolam driverless? Apa sih arti driverless? Jadi bolam ini tanpa perlu balas-balas ya. Balas itu sebenarnya merugikan. Kenapa merugikan saya bilang? Satu, pemasangan agak jadi lebih sulit. Anda mesti coak-coak headlamp Anda dan nggak muat ini itu. Nah, kalau ini sangat simpel banget, Bro, tinggal colok. Ya, tinggal colok. Ya, tidak perlu ngumpet-ngumpetin balasnya, tidak perlu ikat-ikat. Ada orang yang black campaign, jadi maksudnya menjelek-jelekan bahwa bohlam yang tanpa balas atau tanpa driver nggak bagus, nanti bisa muncul error, muncul ini. Gini intinya, Anda boleh percaya omongan mereka atau Anda boleh percaya omongan saya, terserah. Intinya adalah kita berani menjamin seperti itu. Ya. Terus dia bilang bolam yang tanpa kotak itu jelek. Bolam harus ada CAN bus. Belum tentu, Bro. CAN bus itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi belum tentu perlu, ya. Belum tentu perlu bolam-bolam CAN bus karena seperti mobil Wuling, Convero, Wuling Cortez, nggak perlu yang namanya CAN bus-an untuk apa? Ya. Jadi CAN bus itu sebenarnya untuk menipu. Jadi bisa saja wattnya jadi semu, diukur pakai wattmeter gede wattnya, tetapi terangnya tidak begitu terang. Nah, itulah fungsi CAN bus sebenarnya, ya, untuk menipu komputer, untuk menipu ECU, ya.
Nah, wattmeter pun Anda bisa tipu. Kenapa? Karena dia watt semu, dummy load, ya, CAN bus. Nah, itu yang Anda bisa tertipu dari itu. Nah, kalau ini nggak usah pakai CAN busan tidak perlu pakai dummy load, ya kita ukur real berapa, luxnya berapa, ya. Nah, dari pendinginan juga masih teknologinya sama, ya, double cooper PCB, tetapi yang versi baru ini kita minta upgrade di kipas lebih kencang, ya, lebih kencang. Diukur menggunakan apa? Alat yang menggunakan takometer, ya. Putaran kipasnya harus lebih kencang RPM-nya. Kenapa sih kita selalu ngomong LED itu harus pendinginan, karena LED ini panas. Nah, panasnya di sini harus dipahami. Kadang-kadang ada orang yang memotong video saya, dia bilang, "Bos, lu sebentar-sebentar bilang panas, sebentar-sebentar bilang LED nggak panas." Jadi Anda harus paham dulu. Banyak orang yang nggak mengerti ini, ya. LED itu panas, betul. Tetapi panasnya di mana? Panasnya itu di bodinya dia, di badannya dia sendiri. Kalau halogen dinyalakan, dia akan panas. Tetapi panasnya itu dirambatkan. Maksudnya dirambatkan adalah begini. Ini bohlam dinyalakan, ya. Kita pegang di sini, nah di sini berasa nih panas nih. Ini berasa di panas. Ini panas nih berasa nih. Jadi sinar ini merambatkan sekalian panasnya. Contohnya adalah Anda tukang pedagang ayam Kentucky atau Anda KFC di pinggir jalan. Itu ada ayam. Habis Anda goreng, Anda taruh di meja etalase, terus di atasnya dikasih lampu. Disorotin ke situ. Tujuannya untuk apa? Supaya ayam tersebut panas. Dia menggunakan lampu halogen. Disorotin supaya ayamnya panas. Supaya ayam yang panas pas Anda beli, pas Anda makan masih enak. Seperti itu, masih garing. Ya. Nah, LED ini Anda nyalakan. LED ini kalau Anda nyalakan, dia tidak bakal panas. Ya, dia tidak bakal panas nih di sini. Nggak ada nih, nggak panas saya jamin. Tetapi dia panasnya di mana? Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri, di bodinya dia sendiri. Makanya LED ini butuh pendinginan. Untuk menarik pendinginan itu harus ada batang tembaga di tengah. Harus ada heat pipe, harus ada kipas, harus ada heatsink. Ya, paham? Jadi LED ini panas, tetapi panasnya itu di dalam diri dia. Beda dengan halogen. Kalau halogen panasnya dipancarkan. Nah, panasnya dipancarkan, efeknya apa? Efeknya adalah membuat mika lampu Anda bisa menjadi kuning. Bisa membuat mika Anda retak-retak rambut. Bisa menyebabkan mangkok bowlnya itu kromannya botak, habis, gosong. Seperti itu. Jadi LED ini aman. Tidak merusak mika. Tidak merusak reflektor. Kenapa? Karena LED itu tidak panas. Dia panas di diri dia sendiri, tapi panasnya tidak dirambatkan. Jadi nggak perlu takut. Ya, seperti itu. Jadi saya jamin tidak panas, ya, tidak merusak mika. Beda dengan halogen yang kalau Anda ganti watt gede, panasnya akan merusak mika, membuat mika kuning, mikanya butek, retak-retak rambut, seperti itu. Ya. Jadi harus paham LED ini panas. Karena panas kita harus buang dia punya panas. Bagaimana cara buang panasnya? Yaitu dengan upgrade kipasnya, upgrade body materialnya supaya lebih cepat untuk melepas panas, seperti itu. Ya. Oke. Cukup ya, spek lain yang Anda perlu tahu ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, tinggal colok soket. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ya, double cooper PCB versi upgrade, versi terbaru, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, sekali lagi saya ulang, mereknya Juragan Lampu. Masih banyak yang bertanya, merek apaan tuh Pak? Saya belum pernah dengar. Ya, ini merek lahir di Jelambar. Yang menjual siapa? Jungki Wenas, Juragan Lampu, saya sendiri. Ya, oke, saya ulang, bolam-bolam H7 ini biasanya untuk mobil Wuling Convero yang sering diorder, Wuling Cortez, Chevrolet Captiva, Chevrolet LTZ ya, Chevrolet Trailblazer, ya, mobil-mobil Eropa atau mobil Cina atau mobil Korea, karena mereka standar-standar keeropaan. Mobil-mobil Eropa kebanyakan menggunakan bolam H7 seperti BMW E36, keluarga Mercy, ya, Kia Rio, Kia Sportage, apalagi lah ya, pokoknya begitu. Nah, kalau untuk motor biasanya untuk motor yang motor-motor gede R25, Ninja 250 ya, pakainya tipe ini ya. Oke.
Cukup ya reviewnya, semoga Anda tercerahkan. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, tetapi Anda kalau suka dengan apa yang saya jabarkan atau apa yang saya review, ya Anda boleh beli ya. Karena saya tidak mau menjual kucing dalam karung. Ya, saya menjual barang sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasinya jelek ya kita bilang jelek. Seperti bayangan gelapnya ini agak lebih payah dibandingkan ini, tetapi terangnya lebih, ya kita ngomong apa adanya, to the point. Ya, kita tidak menutup-nutupi. Kalau bolam ini jelek, kita juga tidak mau jual. Intinya seperti itu. Karena saya hobi. Tentu kita mencari bolam yang bagus yang baru kita mau jual, baru kita tawarkan. Karena saya ngomong tanpa ada beban, kita plong kok apa adanya. Tetapi kalau kita menjual produk orang, kalau jelek kita harus jual bagus, cuman gara-gara komisi. Saya tidurnya nggak tenang. Ya, saya orangnya begitu. Orangnya tidur nggak tenang. Kalau barang jelek kita bilang bagus, aduh tadi siang gue jualan, kasihan ya tuh orang. Saya tidak mau seperti itu ya, makanya saya lebih enak menjual barang yang kalau menurut saya bagus ya saya jual, kalau nggak bagus saya nggak mau jual. Saya orangnya simple aja ya, seperti itu. Oke, sekali lagi kalau Anda mau beli bisa WhatsApp saya 0898269383. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Anda silakan WhatsApp ke saya, nanti kita berikan linknya. Bohlam ini bohlam baru, jadi baru akan di launching. Ini adalah sebagai video perkenalan ya, tipe H7. Terima kasih.